Amerika Serikat Iran saling melancarkan serangan, sementara itu Selat Hormuz kembali ditutup. Analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur bilang, poin terkait dengan Selat Hormuz ke kondisi sebelum perang belum tercapai. Sementara dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno menilai, Amerika tidak serius melakukan diplomasi dengan Teheran karena melakukan blokade ganda di Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya. Ke Mbak Cempaka dulu, Mbak Cempaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan mengklaim menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain, bagaimana Anda menilai efektivitas serangan udara Amerika Serikat dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan drone IRGC saat ini? Tentu kita lihat bahwa saat ini Amerika Serikat sudah melakukan kembali 3 gelombang serangan ya Mas. Dan kalau kita lihat memang serangan pertama itu dilakukan tanggal 7 Juli lalu dan gelombang ini semakin besar bukan yang semakin mengecil begitu. Meskipun dalam keadaan yang tentu kita tahu sebelumnya masih dalam kondisi gencatan senjata bahkan masih dalam kerangka perdamaian begitu. Dan kita lihat pada serangan yang terbaru yaitu gelombang ketiga pada tanggal 11 hingga 12 Juli lalu ini lebih besar lagi dan bahkan menghantam lebih dari 100 hingga 140 target militer yang ada di Iran begitu yang juga menyerang ke sistem rudal, drone dan bahkan fasilitas amunisi yang lebih parah lagi juga mengenai target pada jaringan komunikasi dan juga radar. Nah, ini sebenarnya saya melihat bagaimana ini adalah serangan gelombang ketiga lalu di tanggal 11 hingga 12 Juli ini adalah gelombang terbesar Mas yang merupakan bentuk eskalasi terlebih statement yang dikeluarkan oleh Trump yaitu terkait dengan sudah selesai begitu ya gencatan senjata dan negosiasi yang padahal harusnya berlangsung selama 60 hari. Dan ini juga akhirnya mengantar kita pada keadaan hari ini yaitu penutupan kembali Selat Hormuz yang memang kalau kita lihat Mas dari bulan Februari lalu hingga tanggal 13 ini itu sudah 5 kali dibuka tutup oleh IRGC. Jadi memang kita lihat memang ini menjadi daya tawar yang sangat tinggi bagi Iran dan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang dimulai dari tanggal 28 Februari Mas Radi. Oke. Mas Evata, mengingat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang sekarang ujung-ujungnya malah jadi Memorandum of Uncertainty katanya. Ini Juni kemarin kan gagal ya, total karena perselisihan protokol di Selat Hormuz. Nah, kira-kira peluang diplomasi antara Washington dan Teheran sekarang ini apakah benar-benar sudah mati atau ini hanya strategi gertakan politik kira-kira? Tentu memang sedari awal kita mencurigai bahwa Amerika Serikat sama sekali memang tidak serius untuk melakukan diplomasi dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan karena hegemoni Amerika akhirnya mengalami ujian yang cukup berat. Kita melihat bahwa ternyata jalur-jalur perdagangan minyak yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat dengan melakukan double blockade, dengan melemahkan perekonomian Iran, ternyata mendapatkan titik terang yang baru begitu. Hal tersebut terlihat dari ketika datangnya delegasi yang diutus oleh Rusia untuk membangun kembali pangkalan listrik yang berteknologi nuklir dan juga nanti ke depannya ada kerjasama terkait dengan masalah perdagangan mengenai oil dengan Cina itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Iran berupaya semaksimal mungkin untuk menahan agresivitas dari Amerika Serikat terkait dengan masalah perekonomian. Ya, ketika ada serangan dan agresi, ini tanda bahwa Amerika tidak mau nanti hegemoni tersebut muncul. Maka sebenarnya dalam beberapa poin-poin yang sudah ditawarkan tidak terkait erat ini mengenai masalah denuklearisasi yang ada di tubuh Iran begitu. Tetapi Amerika melakukan serangan untuk mempersiapkan relaksasi perekonomian akibat minyak yang selama ini diklaim oleh IRGC ditutup dalam beberapa waktu itu. Nah, maka Amerika melakukan serangan sebagai tanda bahwa kalau ingin melakukan diplomasi, lakukan saja diplomasi. Tidak usah menutup Selat Hormuz. Padahal sebenarnya serangan ini dimulai dari Amerika Serikat duluan ya. Begitu juga dibalas oleh Iran, dan begini terus ceritanya. Maka kita bisa melihat keduanya bersama-sama untuk menyeimbangkan dan mengkalibrasi agar mereka berada pada titik yang cukup pelik ya. Sehingga Amerika kita tahu bahwa dalam transaksi dolar, ujung-ujungnya tetap menggunakan dolar Amerika begitu. Maka penjualan minyak itu tetap menggunakan dolar Amerika. Ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat. Serangan terakhir itu terbukti memang sudah terprediksi bahwa mereka harus melakukan serangan. Oke, saya kembali ke Mbak Cempaka. Bicara soal peningkatan eskalasi pada minggu ini, kira-kira Mbak Cempaka, apakah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump
sedang bersiap melakukan invasi darat yang lebih masif atau ini murni strategi containment atau pembatasan militer saja? Kita tahu bahwa saat ini yang belum tercapai dari MOU, Memorandum of Uncertainty tadi kalau kata Mas Radi adalah bahwa poin terkait Selat Hormuz kembali ke kondisi sebelum perang. Nah ini yang belum tercapai karena kita juga tahu bagaimana Oman ini punya bahkan juga menawarkan 2 jalur pelayaran yang terpisah di Hormuz sebagai solusi teknis. Jadi ada yang lewat Oman dan ada yang bisa lewat Iran begitu. Namun Iran tentu masih menolaknya begitu. Dan kondisi yang ditawarkan Oman yakni lewat Oman dan lewat Hormuz ini sebenarnya lewat Iran maksud saya, ini sebenarnya adalah kondisi awal sebelum terjadinya eskalasi perang di Februari lalu. Namun dan ini tentu yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Namun kondisi saat ini kalau kita lihat bahkan salah satu statement yang dikeluarkan oleh Galibaf adalah bahwa konteks terkait Hormuz ini lebih penting daripada nuklir. Bahkan statement ini sudah keluar yang artinya tidak ada negosiasi yang saat ini bisa dilakukan terkait kapal yang lewat. Jika memang Hormuz mau dibuka maka harus lewat jalurnya Iran, jalur selatan begitu. Jadi dalam konteks ini tidak bisa lewat jalurnya Oman begitu. Nah ini yang sebenarnya masih berbeda pendapat sehingga kapal-kapal kita tahu ada 3 kapal setidaknya sebelum eskalasi gelombang pertama hingga ketiga yang diserang yaitu kapalnya dari Saudi dan juga Qatar dan dari Cyprus. Nah ini 3 kapal ini Mas yang awalnya diserang lalu dieskalasi oleh Amerika Serikat. Jadi saya lihat bahwa poin Hormuz ini yang memang masih menjadi titik buntu dari mengapa eskalasi ini terjadi juga Mas. Oke, Mas Evata, tadi kan juga disinggung oleh Mbak Cempaka ya. Galibaf kan mengatakan bahwa Selat Hormuz ini lebih penting sebenarnya daripada nuklir. Nah kalau bicara hal itu, Selat Hormuz menyalurkan 1/5 pasokan energi dunia. Jika penutupan total ini berlangsung hingga berbulan-bulan ke depan, seberapa siap kira-kira arsitektur ekonomi global menahan guncangan harga minyak yang bisa memicu inflasi ekstrim kira-kira? Ya, tadi sempat saya sampaikan bahwa kesepakatan yang dibangun ini akhirnya mengganggu stabilitas hegemoni dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa mereka sudah sepakat untuk melakukan pembayaran melalui yuan ya, dan mungkin melakukan pembayaran mengenai mekanisme lain selain dolar itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat bahwa di tengah kekacauan seperti ini, Amerika Serikat cukup memanfaatkan harmoni tersebut ya, bahwa kita tidak boleh melupakan mereka berharap untuk menjaga energi dan juga security ya. Tetapi maksudnya adalah mereka berharap agar ada kekacauan energi yang nanti akan berimbas pada keinginan untuk kedepannya bekerjasama dengan Amerika untuk menjaga sekuritas tadi. Nah ini merupakan strategi yang dibangun oleh Amerika meskipun mereka menyampaikan mereka tidak ingin melakukan perang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tanya dari sisi aspek perekonomian global ya, bagaimana hari ini apakah mampu bertahan dan kedepannya seperti apa? Tentu akan ada masa-masa yang cukup sulit begitu. Dan ini tidak lepas bahwa Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada banyak pihak bahwa kalau misalkan dunia, terutama NATO tidak membantu mereka untuk merelaksasikan ya terkait dengan penutupan yang dilakukan oleh IRGC, Amerika tinggal menyalahkan dunia saja begitu. Ini kan satu skenario yang sudah disusun dengan sangat baik oleh mereka bahwa kami datang sebagai pahlawan untuk membuka Selat Hormuz. Tetapi di Selat Hormuz ini tidak ada satupun yang mau membantu. Maka mereka tinggal menyampaikan kepada dunia bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi tidak banyak jalan keluar yang dibantu oleh dunia begitu. Maka ini adalah salah satu strategi dan cara yang sudah disusun oleh mereka. Begitu juga dengan keinginan dari Israel. Israel juga berharap agar agresivitas Amerika Serikat tidak boleh menurun sedikit pun, dan tekanan-tekanan ini nanti akan membuat Selat Hormuz dikontrol oleh hegemoni dari Amerika atau dominasi dari Amerika itu sendiri. Dan nanti ketika kesepakatan itu tercapai, barulah Amerika sepakat untuk membuat rute-rute yang baru. Dan kita tahu sudah ada rute dari Oman, tetapi rute dari Oman ini kan masih dalam tahap perencanaan, masih sangat lama. Tetapi ini menjadi respon bahwa pemerintah Iran cukup lemah hari ini, dan serangan kali ini menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan eskalasi ulang lagi. Oke. Saudara Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM Heribertus Jaka Triana menilai baik Amerika Serikat dan Iran saling tidak percaya dengan kesepakatan yang dicapai sebelumnya. Salah satunya kesepakatan soal pengembangan nuklir Iran sehingga Amerika Serikat dan Iran masih saling serang. Saling serang yang kini terjadi juga membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz. Lalu bagaimana nasib nota kesepakatan damai dan upaya diplomasi kedua negara? Berikut analisisnya untuk Anda. Pak Jaka, kita melihat di masa gencatan senjata, AS tampaknya melakukan serangan dan juga
selalu menebar ancaman begitu. Sebenarnya apa sih yang membuat AS seperti tidak bisa menahan serangan dan juga terus menebar ancaman di masa gencatan senjata, Pak Jaka? Yang pertama, deal yang terjadi sebelumnya itu basisnya adalah saling ketidakpercayaan. Tidak percaya dari masing-masing pihak berdasarkan kepentingan nasional mereka masing-masing. Kalau kita lihat saat sekarang, yang paling tidak bisa dipercaya itu adalah tindak tanduk dari interpretasi kedua negara, kedua belah pihak terkait dengan isu nuklir yang paling utama. Dari sini, kekhawatiran, ketakutan itu menjustifikasi tindakan-tindakan koersif, tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika dengan alasan adanya preemptive strikes, preemptive self-defense untuk mengurangi rasa takut terhadap kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Yang saya kira di sini tidak terjadi adanya kesepakatan yang berbasis pada bilateral agreement. Yang kedua, deal yang terjadi dalam jeda waktu perundingan selama 60 hari ke depan, kita bisa melihat intinya adalah sebagai faktor pendingin, tetapi tidak ada faktor pelaksana dari siapa yang harus menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati 3 hal tadi. Sehingga para pihak itu memiliki interpretasi, memiliki masing-masing interpretasi untuk apa itu melaksanakan atau tidak, sehingga sangat mudah untuk dapat diingkari berdasarkan interpretasi mereka. Dan sekali lagi, deal yang terjadi sebelumnya itu didasarkan pada kalkulasi terhadap kepentingan-kepentingan mereka sendiri, sehingga sangat rapuh dan tidak memiliki landasan yang sangat kuat. Oke, berarti kan pertanyaannya apakah di masa gencatan senjata ini yang dilakukan oleh AS, mereka tidak mempertimbangkan dampaknya dan kalkulasikan ke depan dampak yang terjadi. Seperti saat ini kan Selat Hormuz malah kembali ditutup imbasnya. Saya kira satu hal yang perlu kita lihat kenapa Amerika begitu sangat agresif, pertama karena momentum. Kita bisa melihat saat sekarang ada satu krisis kepercayaan di dalam kepemimpinan nasional Iran, bahwa terjadi satu kekosongan kepemimpinan yang ini membawa dampak penyatuan yang begitu luas. Pertama adalah itu. Lalu yang kedua, situasi ekonomi di Iran itu juga semakin melemah, sehingga Amerika mengambil kesempatan untuk menyerang Iran secara kuat sebagai satu tekanan militer untuk menggolkan rencana terkait dengan apa itu pembatasan senjata nuklir yang terjadi. Sementara di Amerika kita bisa melihat juga bahwa Amerika membutuhkan satu bentuk kemenangan terkait dengan isu nuklir, Hormuz, dan juga sanksi yang ada. Selain itu, kalau kita lihat di Iran saat sekarang, Iran juga membutuhkan quote-unquote musuh bersama untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di Iran supaya mereka tetap bersatu menjadi sebuah nation atau statehood di dalam hukum ataupun hubungan internasional. Saya kira interpretasi atas kepentingan, lalu juga ketahanan nasional, dan juga penentuan posisi ideologi politik pertahanan geopolitik ke depan itu betul-betul menjadi sebuah kalkulasi-kalkulasi yang saat sekarang itu menjadi hal yang sangat diperhitungkan oleh kedua belah pihak, pihak netral ataupun negara-negara yang ada di sekitar Teluk. Jadi dari kondisi yang Pak Jaka sampaikan tadi, melihat ke depannya berarti konflik akan semakin sengit atau seperti apa Pak Jaka? Saya kira kita bisa memprediksikan akan semakin sengit, tetapi konteksnya adalah terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata bilateral antara Amerika dengan Iran, yang walaupun saat sekarang itu juga menjadi sebuah sumber di dalam ketegangan di negara-negara Teluk, yang ini menjadi tong mesu yang kapanpun akan bisa meledak. Kalau kita lihat saat sekarang juga Iran sedang mempersiapkan dan juga menambah kekuatan proksi-proksi mereka yang ada di Hamas, yang ada di Houthi dan lain sebagainya. Saya kira serangan ke 6 negara ini juga membuktikan bahwa saat sekarang Iran juga memperluas jangkauan terkait dengan penggunaan kekerasan ini sebagai satu bentuk balasan untuk menyatukan dan juga memperoleh simpati dalam eskalasi penggunaan kekerasan ini. Sekali lagi, saat sekarang yang terjadi adalah politik eskalasi untuk saling menekan, untuk memperoleh kemenangan. Dan kalau kita lihat, kita bisa juga memprediksikan ke depan bahwa perundingan jeda yang kemarin disepakati itu akan berakhir dan terus akan terjadi guncangan-guncangan sampai nanti titik terakhir kepentingan mereka dapat dinegosiasikan. Oke. Kalau kita melihat Pak Jaka, pasca Iran kembali menutup Selat Hormuz dan juga mengklaim sudah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar dan juga di Bahrain, bagaimana Pak Jaka melihat efektivitas serangan udara yang dilakukan oleh AS dalam melumpuhkan kemampuan aset rudal dan juga drone IRGC saat ini, Pak Jaka?
Saya kira kita bisa melihat saat sekarang bahwa serangan-serangan yang terjadi itu memang bukan lagi pada satu penggunaan kecanggihan teknologi yang basisnya itu adalah kemutakhiran teknologi, tetapi kualitas dan kuantitas dari serangan itu yang menjangkau dan menambah daya ledak keterlibatan dari masing-masing pihak yang selama ini adalah netral. Kita lihat 6 negara ini digunakan Amerika sebagai pangkalan militer untuk menekan Iran, dan sekarang Iran menjawab dalam eskalasi yang sangat luas di dalam konflik di Teluk saat sekarang. Dampaknya apa? Saya kira ini akan membawa sebuah perhitungan geopolitik global bahwa saat sekarang ke-6 negara ini akan tidak lagi menjadi negara yang netral, tetapi mereka akan berhitung pula untuk mengambil satu sikap terkait dengan kepentingan politik mereka. Apakah akan tetap bersekutu dengan Amerika ataupun mereka akan memberikan satu ruang-ruang diplomasi perundingan dengan Iran untuk menjadikan kawasan ini sebagai satu tempat yang bisa digunakan sebagai kehidupan bersama di kemudian hari. Saya kira ini adalah sebuah langkah-langkah yang nanti akan meredefinisi kepentingan mereka semua dan juga kehadiran Amerika di kawasan. Ini akan membawa dampak perubahan yang luar biasa unitarisme Amerika yang akan tergerus terkait dengan penggunaan-penggunaan ataupun persatuan dari negara-negara yang ada di Teluk. Saya kira eskalasi ini yang akan menjadi kalkulasi politik, kalkulasi hubungan internasional yang sangat menentukan, yang didasari pada adanya kepentingan terhadap nuklir, Hormuz, dan juga sanksi yang masih diterapkan terhadap Iran. Nah, oke, ini menarik, sudah disinggung oleh Pak Jaka. Negara-negara Arab di Teluk ini kan menjadi sasaran rudal balasan Iran karena menampung pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi kalau menurut Pak Jaka ke depannya, dilema politik negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi dalam memposisikan diri ke depannya akan seperti apa, Pak Jaka? Saya kira mereka akan bersekutu. Mereka akan membuat sebuah blok di mana mereka akan memperkuat jati diri mereka di dalam kerangka kehidupan bersama di kawasan. Mereka tidak lagi akan mengandalkan Amerika sebagai sekutu utama, tetapi mereka saat sekarang juga pasti akan mencari celah-celah alignment baru, mungkin misalnya dengan China, mungkin misalnya dengan Rusia, ataupun dengan kekuatan-kekuatan global yang ada di kawasan. Seperti misalnya bersekutu dengan Pakistan, misalnya bersekutu dengan Mesir, dan lain sebagainya. Untuk sekali lagi menjaga kepentingan nasional mereka. Sehingga sekali lagi ini adalah juga momentum buat 6 negara ini. Kenapa? Karena saat sekarang Amerika perhatiannya juga terpecah di Ukraina, terpecah di Taiwan dan lain sebagainya. Dan saat sekarang mereka fokus di Teluk, dan ini menjadi sebuah momentum untuk mereka berpikir ke depan terkait dengan kepentingan nasionalnya. Saat sekarang kalau kita lihat reaksi dari 6 negara yang diserang ini intinya adalah menggunakan basis kerangka hukum internasional. 1, mengutuk. 2, mereka menyatakan menggunakan kekuatan diplomasi supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Tetapi saat sekarang mereka juga berhitung bagaimana ke depan kepentingan nasional mereka bisa dijaga terkait dengan eskalasi yang akan semakin besar antara Amerika dengan Iran dengan proksinya. Oke, itu sikap dari negara-negara Arab di Teluk. Tapi bagaimana dengan sekutu Amerika Serikat di Asia? Apakah mereka memang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat ini? Saya kira sekutu Amerika di Asia itu masih wait and see terkait dengan dampak langsung ataupun tidak langsung terkait dengan serangan yang saat ini sekarang terjadi. Pertanyaannya adalah saat sekarang bagaimana isu terkait dengan kemampuan nuklir untuk penggunaan senjata itu kan menjadi sebuah ancaman yang memang sangat-sangat dirasakan dan sangat mengkhawatirkan. Bagaimana isu terkait dengan penggunaan nuklir untuk senjata ini bisa diminimalisir, bisa dipastikan bahwa Iran tidak menggunakan ini sebagai satu bentuk provokasi ataupun ancaman. Saya kira ini juga akan menjadi sebuah titik awal bagi negara-negara di Asia, sekutu Amerika, untuk wait and see sampai nanti jeda 60 hari ke depan ini seperti apa. Saya kira ini terjadi satu reaksi yang nanti akan memperoleh satu keteraturan di kedepannya, dan masing-masing negara pasti akan melakukan kalkulasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait dengan current situations yang ada antara Amerika dengan Iran. Saya kira pola kecenderungan lalu juga pilihan-pilihan rasional itu pasti akan dibangun, akan disepakati ketika kepentingan-kepentingan mereka akan saling bertemu sebagai sebuah kalkulasi politik dan sebagai pilihan yang paling rasional. Oke, kita skupnya agak lebih diperluas lagi, Pak Jaka, kalau kita melihat bagaimana posisi Israel saat ini di tengah semakin memanasnya antara saling serang Amerika Serikat dan juga Iran.
Kalau dari Pak Jaka sendiri melihat apakah untuk kali ini memang momennya untuk mereka berdua antara Amerika Serikat dan juga Iran saja tanpa keterlibatan Israel. Tapi kan kalau kita melihat sejauh ini mau bagaimanapun juga kondisinya Israel tetap ada di situ. Dan kenapa pertanyaannya Amerika Serikat tidak bisa tegas dengan Israel, Pak Jaka? Pertama, karena kepentingan Israel itu kan juga difasilitasi oleh kepentingan Amerika terkait dengan penggunaan isu nuklir untuk keamanan. Itu kan mereka memiliki common baseline terkait dengan ancaman yang nyata terkait dengan nuklir yang dikembangkan oleh Iran, dugaan quote unquote. Sehingga kehadiran Iran dengan isu kehadiran pengembangan pengayaan uranium untuk nuklir itu menjadi sebuah ancaman yang menyatukan kepentingan Amerika dengan Israel ataupun negara-negara di kawasan seperti 6 negara yang menjadi pangkalan militer dari Amerika. Isu terkait dengan pengembangan nuklir ini menjadi pokok yang sampai saat sekarang itu belum disepakati, belum memperoleh titik temu, belum memperoleh redefinisi terkait dengan keterbukaan, availability-nya, aksesnya, dan juga tindakan-tindakan apa yang disepakati untuk memastikan bahwa nuklir yang dikembangkan Iran itu tidak akan digunakan untuk mengganggu keamanan internasional. Sehingga kekhawatiran ini menyatukan Amerika dan Israel terkait dengan eksistensi Iran yang kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika itu fokus pada pengembangan infrastruktur nuklir yang ada di Iran. Sehingga justifikasinya adalah inilah yang mempersatukan mereka. Oke, Pak Jaka, berarti kalau kita lihat ke depannya, nota kesepakatan, walaupun ada nota kesepakatan, hal ini tetap terjadi, saling serang dan segala macamnya. Dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ke depannya? Kans apa atau menurut Anda apa yang kiranya akan terjadi ke depannya? Apakah memang nota kesepakatan atau nota damai antara Iran dan juga Amerika Serikat ini akan sulit di tengah kondisi seperti saat ini? Dalam review ataupun kita bisa melihat deal yang terjadi kemarin, 3 deal yang disepakati antara Amerika dan Iran, itu lesson learn-nya adalah tidak ada yang namanya polisi yang memastikan bahwa Amerika dan Iran itu mau dan mampu untuk mentaati deal-deal itu. Saya kira apa yang harus dilakukan ke depannya adalah supaya ini eskalasinya tidak meluas, siapapun yang menjadi mediator, entah itu Oman, entah itu negara-negara yang lain, itu harus juga merancang sebuah mekanisme bahwa deal apapun yang dilakukan oleh Amerika dan Iran itu harus juga difasilitasi dengan mekanisme pemaksaan pelaksanaan dari deal-deal itu. Kehadiran mediator itu harus ditingkatkan sebagai penengah, sebagai satu pengemudi di dalam pelaksanaan deal-deal itu. Saya kira deal yang kemarin tidak mengatur terkait dengan ini. Sehingga ke depannya kalau akan terjadi deal lagi, alangkah baiknya dibuat satu mekanisme ataupun kehadiran mediator ini sebagai polisi yang mengawasi dan mengatur terkait dengan keberadaan hak dan kewajiban yang muncul. Sekali lagi, yang kedua yang bisa kita sampaikan adalah alangkah baiknya akan terjadi satu yang disebut sebagai agreement, bilateral agreement atau peace agreement antara Amerika dengan Iran. Ini adalah level sumber hukum yang tertinggi yang bisa dilakukan. Kalaupun itu tidak bisa tercapai, mekanismenya adalah harus ada mekanisme pelaksana dari deal itu, pihak ketiga yaitu mediator.